Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'ada Allahul husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa surat keempat ayat 95. Ayil mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu. Ya Sadaqallahul azim. Quran surat Al-Mujadilah awil Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang insya Allah berkah. Saya perkenalkan diri, nama saya Enjang Juwaini Zain. Saya TNI AL aktif. Alhamdulillah hari ini bisa nyambung silaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Saya biasa kajian di Masjid Al-Muttaqin Komplek AL binaan kami beserta majelis taklim muslimatnya juga. Kemudian kami juga ada di Masjid Syamsul Falah di Baskoro. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa diparingi sehat walafiat oleh Allah, bahagia lahir dan batin, diberkahi anak-anak soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kecintaan majlis yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah adalah kumpulnya kita di rumah Allah. Di dalam suatu riwayat Nabi berbincang di hadapan para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian menemui, apabila kalian melihat
ada taman-taman surga. Mampirlah di situ. Para sahabat berpikir, sebagaimana panjenengan Bapak Ibu berpikir, taman surga kan besok nanti di surga Allah. Pertanyaannya, kenapa Nabi bilangnya seperti itu? Apabila kalian mendapati ada taman surga, mampirlah. Rasa penasaran sahabat ditanyakan kepada Nabi, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hilakut dzikir, berkumpulnya orang-orang yang sedang mengingat Allah. Majlis ini, kumpul kita di sini adalah dalam rangka mematangkan, dalam rangka merekatkan, dalam rangka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kumpulnya Bapak Ibu di rumah Allah di majlis ilmu ini juga akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis yang paling baik adalah majlis di mana seorang hamba diajak untuk ingat kepada Allah, dibacakan kitab suci Al-Quran, dikaji isinya. Makanya kita ini kan ngaji zaman sekarang dengan zaman dulu mungkin beda. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika masih kecil, orang tuanya bilang, nak ngaji, nak nang masjid. Apa maknanya? Ngaji itu belajar baca Quran. Ngaji itu ya tadarus, ngaji itu ya maca Quran. Sekarang ngaji itu tidak sekedar membaca. Ngaji itu berarti mengkaji. Ayo ngaji, maksudnya ayo mengkaji kitab suci Al-Quran, mengkaji apa yang dibawa oleh Rasulullah, mengkaji. Orang sini nggak bisa disebut ngaji, orang sini nyebutnya ngoji. Ngoji itu kenapa? Tembung songo lan siji. Ngoji tembung songo lan siji. Dalam diri manusia itu ada lubang 9, lubang sing songo. Maka orang yang ngaji, mengkaji, ngoji berarti orang yang sedang berusaha bagaimana cara membenahi diri. Jadi orang ngaji itu yang tadinya belum baik jadi baik, yang sudah baik tambah baik, yang sudah sangat baik tambah lagi kebaikannya, daripada ngaji ngoji bagaimana dia mampu membenahi diri, memanage diri. Apa yang dimanage oleh dirinya? Lubang 9. Apa lubang 9? Yuk sama-sama kita sebut: 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. Jumlahnya berapa? 7. Turun ke bawah ada 2 lubang, cari dewe. 9 lubang. Orang yang pulang ngaji, maka dia harus mampu untuk membenahi diri, memanage diri, bisa mengendalikan, menjaga lubang 9 selamat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 mata digunakan untuk apa? 2 telinga digunakan untuk apa? Mulut digunakan untuk apa? 2 lubang di bawah bagaimana? Harus dibenahi, harus dijaga, harus dimanage sehingga 9 lubang itu bisa mengantarkan keselamatan manusia dunia dan akhirat. Itu ngoji. Lalu lubang sing siji napa? Lubang siji, lubang hati ingkang aji. Manusia itu bisa jadi baik tergantung hati. Inna fil jasadi mudghah
in saluhat saluhal jasadu kulluh, in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka panca inderanya akan jadi baik. Jika segumpal daging ini buruk, maka aktivitas yang lain panca indera akan menjadi buruk. Apa itu? Hati. Maka orang ngaji harus mampu membenahi hati. Hatinya makin bersih. Maka perlu untuk membenahi diri, memperbaharui niat kita di dalam majelis, niat kita dalam aktivitas apapun. Jadidu imanakum, perbaharui iman, perbaharui hati. Motivasinya untuk apa kita hadir di sini? Motivasinya apa engkau melakukan ini, melakukan itu? Hendaknya apapun yang kita lakukan semata-mata untuk menggapai ridho Gusti Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita hadir dalam majlis. Dalam majlis itu ada dua yang dicari. Yang pertama, mendapatkan ilmu. Yang kedua, memperoleh berkah. Barangkali Bapak Ibu hadir di majlis ini, hadir kita sekarang ini, yang disampaikan oleh Ustadz hari ini ternyata tidak nambah ilmu. Kok pancet dilalah kok bodoh, sing wingi-wingi nyampe no materi bodoh iku, tidak nambah ilmu. Boten napa-napa, insya Allah akan dapat yang kedua, yaitu akan memperoleh barokah. Masya Allah, barokah. Tapi ilmu itu semakin kita kaji, walaupun sama ayatnya, sama yang disampaikan, penyampaiannya sama yang disampaikan, Allah akan nambahi kepahaman. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah majlis Rasulullah agak berbeda dengan majlis di mana-mana ada pengajian, agak berbeda. Bedanya adalah kalau zaman Rasulullah para sahabat bisa berjumpa langsung dengan Nabi, bisa menatap wajah Rasulullah, bisa menyaksikan bagaimana Rasulullah di dalam dawuhnya, dalam mimiknya, apa yang disampaikan langsung oleh Rasulullah, lebih marem bahasanya itu. Ya Allah. Dan majlis Rasulullah itu ngariung, Pak. Makanya hilakut dzikir. Hilak itu halakoh. Nabi duduk di sini, lalu para sahabat ngariung. Ngariung. Sahabat yang datang ke majelis Rasulullah itu, dia bukan hanya berniat aku ingin mendengarkan petuah sabda dari Rasulullah, tapi mereka ingin punya saksi di muka bumi supaya dapat syafaat di akhirat. Apa itu? Kalau saya tidak bisa menatap, kalau saya tidak dapat memeluk Nabi, minimal dapat menempelkan anggota tubuh dengan Nabi, minimal bisa menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting. Umar ibn Khattab ketika menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad, Nabi mencium Hajar Aswad, usai Nabi mencium Hajar Aswad, lalu Umar, apa yang Umar lakukan? Umar ajak omong itu Hajar Aswad, hei Hajar Aswad, engkau cuma batu, engkau tidak memberikan manfaat apapun, tetapi karena junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, dan aku mencintainya, telah mencium engkau, maka aku pun mencium engkau. Lalu motivasinya apa? Kecintaan kepada Rasulullah. Bukan mencium batunya, tapi mencium karena Nabi menciumnya. Apa maknanya?
bibir Nabi Muhammad dengan bibir Umar ibn Khattab sama-sama menempel di batu itu dan mereka saling berciuman, dan itu insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini sebagaimana Nabi dan sahabat duduk dalam majelis yang berbeda, tapi kita mengikuti Nabi dulu melakukan seperti ini, kami ngaji seperti ini. Ini bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka napak tilas haji umrah itu napak tilas. Makanya orang tawaf itu bismillahi Allahu Akbar dengan mengangkat tangan lalu menciumnya. Bismillah Allah, bismillah Allahu Akbar. Cium. Itu aslinya Nabi memulai itu dengan menciumnya. Tapi karena demi keselamatan beribu-ribu orang yang menunaikan ibadah haji sangat membahayakan, maka dengan isyarat bismillah Allahu Akbar, itu sebenarnya hakikatnya kita mencium Hajar Aswad itu. Bibir yang banyak dosa, bibir yang suka menyakiti orang, bibir yang suka berkata bohong, masih diizinkan untuk mencium Hajar Aswad. Insya Allah saksi di hadapan Allah, ketika kita barangkali ini orang pendosa, lisannya tak dijaga, tapi pernah bersentuhan dengan bibir mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mencium Hajar Aswad, ketika dia tawaf dengan ihtilam bismillahi Allahu Akbar, dia akan mendapatkan syafaat. Subhanallah. Membaca Al-Quran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran bukan untuk pajangan. Bapak Ibu punya Quran berapa di rumah? Anggota keluarganya 5, Qurannya cuma 1. Keluarganya ada 5, suami istri, anak 3, Qurannya cuma 1. Rebutan apa rebutan? Ya Allah, tidak apa-apa. Kita punya Quran lebih dari keluarga 5 orang, Qurannya 10, tidak apa-apa. BSW isin, mosok Qurannya mentelengi wonge. Harusnya kita yang mentelengi Quran, dibaca, dikaji, dimaknai, diamalkan apa isi dari yang kita baca dari Al-Quran. Makanya syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, bukan hanya kepada yang membacanya, tapi kepada sahabat-sahabatnya. Apa itu sahabat? Sahabat itu berarti dia sering mendatanginya, sering untuk berjumpa. Sahabat itu berarti dia meniru bagaimana sifat dan sikap orang yang kita kagumi, sahabat kita itu. Sahabat itu berarti kita menjiplak perbuatan, kebiasaan, hobi, kesenangan yang kita cintai. Itu sahabat. Kalau kita ingin jadi sahabat, makanya sahabat Rasulullah disebut sahabat. Dia selalu berjumpa dengan Rasulullah. Dia kemudian meniru akhlak Rasulullah. Dia mencintai apa yang dilakukan Rasulullah, lalu diamalkan dalam perbuatan. Itu namanya sahabat. Syafi'an li ashabi, orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Syafi'an li ashabi, akan menjadikan syafaat Quran itu bagi siapa? Bagi sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang sering membacanya, orang yang mengkajinya, orang yang memaknai, memahaminya, lalu yang mengamalkan isi ajarannya. Itulah sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah, majelis Rasulullah itu ngariung, Pak. Ngariung sampai tempatnya itu sudah sesak. Jadi kalau tempatnya seperti ini, katakan sudah tidak ada ruang kosong kayak begini, itu lutut sudah nempel semua. Itu lutut sahabat, kemudian ngariung lagi, keliling lagi, sudah pada nempel lutut sahabat. Saya kurang tahu persis apakah majelisnya itu kecil yang hadir banyak,
sehingga full seperti itu, full. Ataukah tempatnya besar tapi yang hadir juga memang membludak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu ketika majelis Nabi berlangsung, datanglah sekelompok atau serombongan sahabat ahlu Badar, datang terlambat ke majelis Nabi. Sahabat ahlu Badar itu siapa? Mereka para pejuang yang ikut berperang Badar dan mereka masih hidup. Sahabat ahlu Badar. Kalau pahlawan mereka sudah wafat, ini masih hidup. Sahabat ahlu Badar datang terlambat, lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi melihat mereka, sahabat melihat mereka, membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saat itu Nabi paham siapa yang datang bukan orang sembarangan. Yang datang itu adalah orang-orang yang Allah banggakan. Yang kita baca tadi suratnya An-Nisa ayat 95. Tidaklah sama orang-orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan mereka yang tidak mempunyai uzur dibandingkan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka itu atas orang-orang yang duduk-duduk yang tidak ikut berperang. Allah menjanjikan kepada mereka pahala berupa surga dan menjanjikan bagi orang yang berjihad atas orang yang duduk itu dengan pahala yang sangat besar, ajran azima. Dalam hati Nabi, jangankan Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, surat keempat ayat 95, Allah mengangkat derajat mereka ini, Allah memuliakan mereka ini, Allah menjanjikan surga untuk mereka ini. Maka yang pantas duduk dekat dengan aku adalah mereka, bukan sahabat yang ada di sini. Jadi Pak, Nabi itu punya ajaran, siapa yang datang lebih awal ke masjid, ke majlis, dia bebas memilih tempat yang ia pilih. Panjenengan Bapak Ibu masuk ke sini itu memilih tempat, enak-enak di lungguhe. Apakah nempel di dinding, apa golek tiang iso nyenden gitu kan? Apa neng ngarep lungguhe, apa neng buri, itu pilihan. Dan Nabi menegaskan orang yang sudah menempati tempat, lalu suatu keperluan mungkin keluar batal wudhu, ambil wudhu, atau ada tamu di luar keluar sebentar, lalu masuk lagi, dia lebih berhak kepada tempat yang dia duduki tadi. Ternyata begitu masuk, tempat yang dia duduki tadi ditempati oleh orang lain, maka orang tadi boleh mengusir. Ini tempat duduk saya tadi, sampean geser, itu boleh. Tapi kalau tempatnya masih lapang, masih luas, ya merelakan kan lebih gampang. Oh cuma tempat duduk saya kok gegeran, saya luas saya kok, ya cari tempat yang lain itu lebih baik. Tapi secara yang punya hak, orang yang duduk lebih awal tadi itu punya hak untuk menempati tempat tersebut daripada orang yang menempati tadi. Nah, sementara ketika Nabi kedatangan sahabat ahlu Badar itu, bahwa orang yang berhak duduk dekat Nabi adalah mereka, bukan sahabat-sahabat ini. Padahal sahabat itu datang, saya harus duduk dekat dengan Nabi supaya saya langsung bisa bersentuhan dengan tubuh Nabi. Jadi sahabat itu kalau duduk dalam majelis Rasulullah, lututnya sahabat nempel dengan lutut Nabi, terus nyambung lutut kayak setrum gitu loh. Jadi lutut nyambung semua. Ini sudah penuh, tidak ada ruang kosong. Lalu Nabi menyampaikan, para sahabat coba geser sedikit, berikan ruang, berikan tempat.
agar sahabat Ahlu Badar bisa duduk dekat aku. Ketika Nabi bilang seperti itu, di dalam beberapa kitab tafsir dikatakan bahwa ada sekelompok orang munafik menyaksikan apa yang Nabi buat. Lalu orang munafik itu menyebar berita hoax, Muhammad telah berbuat tidak adil, mengusir-usir sahabat yang sudah duduk duluan. Kok diusir-usir? Supaya yang baru datang bisa duduk dekat dengan Nabi. Telah berbuat tidak adil. Yang kedua, sahabat yang disuruh geser itu tak bergeming, gak mau geser. Bayangkan, katanya dia cinta kepada Rasulullah, katanya dia betul-betul ingin mendapatkan barokah syafaat dari Rasulullah. Tapi ketika Nabi bilang, coba geser sedikit, berikan tempat agar sahabat Ahlu Badar bisa duduk di sini dekat aku, dia nggak mau geser. Bayangkan, nggak mau geser, padahal yang ngomong Nabi, nggak mau geser. Masya Allah. Lalu turunlah surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Idza qila lakum, apabila dikatakan wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi akibat daripada peristiwa, Nabi bilang, sahabat coba geser dikit po, ya. Dikit saja geser, ayo geser, agar sahabat Ahlu Badar bisa duduk di dekat aku. Gak mau geser. Bayangkan, turun ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kamu geserlah, hendaklah engkau geser. Lapangkanlah tempat dudukmu, hendaklah engkau lapangkan, maka lapangkanlah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, lapangkanlah dalam majlis, geser. Fafsahu yafsahillahu lakum. Siapa yang mau melapangkan tempat, Allah akan melapangkan jalan hidupmu. Ketika mendengar firman ini, baru gedor itu, baru gemeter sahabat yang dekat Nabi itu. Dikengken geser, gak mau geser. Diturunkan ayat sampean, siapa yang dikatakan suruh melapangkan, bergeser, maka geserlah, lapangkanlah. Allah yang akan melapangkan jalan hidupmu. Baru bergetar, mereka mau geser. Alasannya Pak, Bu, kenapa nggak mau geser? Wis enggone, sudah penuh, sudah nempel, lututnya nempel, udah nggak bisa geser lagi. Itu alasannya. Tapi ternyata ketika turun ayat ini, mereka bisa geser. Yang tadinya nempel lututnya, mungkin sekarang lutut mereka naik di atas paha teman-temannya. Tapi kan bisa geser, sehingga sahabat Ahlu Badar bisa masuk duduk dekat Nabi. Para jamaah, ada orang itu, mau ada mungkin acara resepsi, mau ada acara mungkin pengajian umum di luar atau di mana, tempat parkirnya sudah penuh. Lalu ada di depan rumah warga atau apa yang kosong. Lalu dia mau parkir di situ, Pak, Bu, ngapunten, bolehkah saya parkir, titip parkir di sini? Oh jangan, tempat parkir di sana sudah penuh, Pak, Bu. Ini bukan tempat parkir, nggak boleh. Padahal kalaupun parkir di situ tidak mengganggu. Ada orang itu seperti itu. Tapi sahabat tadi juga gak mau geser, padahal Nabi yang ngomong. Ketika turun ayat baru geser. Hadirin, kenapa yang pertama sahabat gak mau geser? Dan kenapa ketika turun ayat sahabat kemudian jadi geser? Ternyata
untuk bisa melapangkan, bergeser, butuh tempat yang luas. Tetapi juga ternyata tempat yang luas tidak mesti. Buktinya tadi orang minta parkir masih kosong saja, nggak boleh. Sementara ketika turun ayat kan sudah penuh, tapi kenapa bisa geser? Bukankah sudah sempit tempatnya? Benar, tempatnya sudah sempit, tetapi kalau hati yang lapang masih bisa bergeser. Urusan hati, Pak, ternyata bisa geser atau tidak, bisa lapang atau tidak, bisa memberikan kesempatan atau tidak, tergantung hati. Kalau kita punya hati lapang bisa. Kan sekarang banyak orang-orang yang mencari di YouTube, orang coba-coba ini orang baik atau tidak, itu kan, orang yang hatinya seperti apa, itu kan. Ya Allah, dijatuhkan duit, tahu-tahu kalau orang yang hatinya baik, Pak, Mbak, Mas, uangnya jatuh, itu bukan uang saya. Tapi kan ada orang begitu dijatuhkan langsung diinjak pakai sendal, kebetulan sendalnya lebar, diinjak sampai orangnya pergi jauh, terus diambil. Nggak jujur. Kenapa? Hatinya sempit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka masalah di sini adalah orang boleh setinggi-tingginya belajar ilmu. Kalau dengan ilmu itu membuat hati kita jadi lapang. Lapang karena makin mengenal Allah. Orang yang lapang makin mengenal Allah, maka hidupnya makin bersahaja. Tapi kalau orang itu semakin ngaji, justru hatinya semakin sempit. Makin sombong, makin pelit. Ahli ngaji kok makin sombong, makin pelit, makin susah diatur, merasa paling pintar. Ini hatinya kotor. Maka majelis Rasulullah majelis yang membeningkan hati para sahabat. Masya Allah. Sahabat itu kalau ingin mendapatkan barokah dari majelis Rasulullah, sebelum berjumpa dengan wajah Nabi, sebelum mendengar apa yang dipetuahkan Nabi, mereka bersedekah terlebih dahulu. Ya, tradisinya para sahabat itu kalau mau ngaji sedekah dulu. Bapak Ibu sampun sedekah, sampun masak neng rumah tangga. Alhamdulillah. Oh sahabat tuh, ya Allah, mau ketemu Nabi itu, jual apa diberikan kepada fakir miskin. Supaya apa? Supaya hatinya bersih. Nabi dawuh masuk di hatinya, jadi ilmu yang manfaat. Jadi ngaji itu untuk membenahi diri karena ilmunya manfaat. Kan ada orang itu rajin ngaji supaya pinter debat. Itu salah niat. Karena seapi-api debat itu mengotori hati. Enggak, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu maka dari makna idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Siapa yang mau, yang bisa melapangkan, maka lapangkanlah, Allah akan menjamin kelapangan jalan hidup. Gemeter sahabat, baru dia bisa melapangkan tempat. Tadinya tempatnya sudah sempit, tapi hati lapang, bisa geser. Sampai kalau hati lapang loh, nonton bal-balan, antri tiket ribuan jubel, ya rela toh. Jubel loh, desak-desakan, ya nggak mesoh loh. Kenapa? Hati lapang. Kalau hati nggak lapang, di jalan saya ombo ae, disalip uang nggak gelem, sombong nyalip-nyalip, sombong dikejar, gelut akhirnya. Kenapa? Hatinya kotor, sempit. Jubel-jubel, tapi karena senang hati nggak jadi musuhan. Masya Allah.
Maka dari ayat ini ada 3 perubahan, 3 sikap yang mesti dimiliki seorang mukmin. Pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Rasulullah mengisyaratkan, waktunya habis sebenarnya ya, tambah dikit deh. Ta'amul isnain kafis salasah wa ta'amus salasah kafil arba'ah. Nabi membuat isyarat, jika engkau punya jatah makan untuk 2 orang, sebenarnya bisa dimakan untuk 3 orang. Jika engkau punya jatah makan untuk 3 orang, bisa dimakan untuk 4 orang. Ada panjenengan yang punya anaknya mondok, anaknya mungkin di luar kota, lalu panjenengan sambang ke sana, bawa nasi box, nasi bungkus 10 katakan. Nyampe di sana, ayo nak, maaf dulu nak, ibu bapak kangen, maaf dulu. Apa yang dilakukan anaknya? Celuk-celuk koncone, ayo temen kesini, geruduk 20 orang. Geruduk 20 orang, makan nasi bungkus yang 10 tadi, dimakan 20 orang. Tidak mengenyangkan saudara, tapi mereka senang hatinya. Mereka belajar tepuk seliro, belajar saling menghargai, belajar sabar, belajar pertemanan, persahabatan, belajar untuk jiwa korsa dengan temannya, belajar. Masya Allah. Bisa dimakan bukan 2 untuk 3, 10 untuk 20, bahkan untuk 30. Tidak mengenyangkan. Tapi bagi anak-anak, sesuk giliran orang tuamu teko kok mangan maneh, seneng Pak. Masya Allah. Ya Allah. Maka berbahagialah panjenengan kalau dipercaya sama orang, sampean kok ketok wong sugih, terus wonge teko, aku mau minjem duit, ana enggak? Jadi ada orang itu dilihat oleh temannya, itu orang yang berusaha jatah, ketemu siapapun. Kita inginnya orang yang kita temu, orang yang kita bertetangga dengan orang baik semua, maunya begitu. Ternyata kita ditemukan oleh Allah dengan macam-macam. Ono wong sing sabar, ono sing pemarah, ono sing latah, ono tahu-tahu dimarahi orang. Enaknya apa ya? Bales apa? Bales, wani kok nggak dapat surga. Tahu-tahu dimarahi orang, alhamdulillah ya Allah, sampai iso wae ya Allah, aku gak lapo-lapo kon seneni. Sampai percaya nek wong nyeneni iku diizinkan Allah. Kalau Allah gak ngizinkan, kan gak akan terjadi loh. Sesuatu terjadi